Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Nah, hari ini aku ada belanja di Mang Sayur ya teman-teman, cuman sedikit aja belanjanya. Ini yang pertama ada daun so atau daun melinjo. Maaf ya tadi kayak terlempar gitu, jadi tadi aku kesandung kakinya jadi daun sonya terlempar. Nah, ini tuh tadi harganya berapa ya? Aku nggak ngeh gitu. Jadi dari kapan hari aku nyariin daun so, niatnya buat campuran kalau nggak sayur asam, sayur lodeh. Karena aku tuh suka banget kalau daun so ini buat campuran sayur yang berkuah gitu. Terus aku tuh belanjanya berhubung hari ini kayak masih jet lag kemarin kegiatan Sabtu Minggu ya teman-teman. Jadi belanjanya tuh kayak sekenanya aja gitu. Yang penting ada bahan makanan di rumah. Jadi di rumah juga ada beberapa sayuran yang masih ada kayak kulit melinjo, terus oyong juga masih ada, kacang panjang masih sedikit jadi bisa buat campur-campuran ya, kol, wortel sama labu siam masih setengah gitu. Jadi kalau nggak nanti pengen bikin sayur asem ya sayur lodeh. Aku juga ada beli tahu kuning tapi ini tahu dongkal ya, aku lebih suka yang ini kecil-kecil. Terus kemudian ada bawang merah goreng, ini tuh biasanya harganya 5.500. Sebenarnya budget belanjaku tuh 150.000 per minggu, cuman berhubung tuh akhir-akhir ini aku belanjanya sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Ini aku lakukan supaya tidak ada bahan yang mubazir, jadi semuanya kepake gitu. Aku juga ada beli bumbu marinasi yang desaku buat ungkep-ungkep ayam gitu. Itu enak sih, harganya cuma 1.000 atau berapa gitu. Terus daun bawang seledri ini 2.000. Bawang merah, bawang putih, cabai aku nggak beli karena stokannya masih ada. Terus untuk proteinnya hari ini aku cuma beli ayam sama telur di tetangga. Nah, telurnya itu setengah kilo, harganya lagi 14.000. Terus ayamnya tuh berapa ya? Biasanya 9.000 sih, seperempat kilo gitu udah ada. Terus total belanjaan aku di Mang Sayur itu totalnya tadi itu 34.000 deh. Terus telurnya setengah kilo di tetangga 14.000. Untuk buahnya aku beli jeruk yang kecil-kecil itu loh, jeruk apa sih, kimkit atau apa tuh, rasanya enak deh, seger. Nanti ya teman-teman aku tunjukin, tapi sebelumnya ini tuh aku lagi siangin daun bawangnya biar bersih, tapi aku simpennya nggak dicuci ya teman-teman. Kayak gini aja, dibuang kulit bagian luarnya, terus nanti disimpan dalam food container. Jadi dicucinya tuh sebelum mau dipakai gitu. Kalau misal mau dadar telur atau bikin mendoan, baru deh aku cuci, terus aku potong-potong. Penyimpanan daun bawang seperti ini tanpa dicuci, tanpa simpan dalam freezer itu menurut aku aromanya tetap terjaga ya. Nah ini loh jeruk yang kecil-kecil itu, tapi manis deh, enak, seger. Kayak gini aja sih belanja aku. Sama dada ayam. Dada ayamnya udah aku bersihin, aku taruh freezer, nanti deh aku ambil dulu ya teman-teman. Terus ini telurnya setengah kilo, tapi yang 2 butir udah aku pakai buat sarapan pagi gitu sama bekal suami. Jadi biasanya tuh telur aku cuci ya teman-teman. Aku karena akhir-akhir ini tuh nggak ke swalayan lokal, bukan swalayan, apa sih, minimarket lokal gitu ya. Jadi aku tunda beli telur tuh udah berapa hari gitu, nggak ada stokan telur di rumah. Nah ini si dada ayamnya seperempat kilo aja. Total belanjanya tuh semuanya 44.000. Mungkin untuk 2 hari atau 3 hari ya, karena sayurannya tuh masih ada di kulkas. Terus ada sosis juga. Nanti bisa si budget 150.000 itu bisa dibagi menjadi 3 belanja ya dalam 1 minggu gitu, atau 2 belanjaan gitu. Jadi aku tuh bener-bener sekarang belanjanya sesuai kebutuhan aja. Nah sekarang juga banyak juga ya yang teman-teman belanjanya seperti itu, karena yang pertama memang supaya nggak terlalu capek pas food prep, yang kedua adalah supaya tidak ada bahan yang mubazir. Artinya kalau belanja secukupnya itu pasti bahan yang ada di rumah tuh dimasak semuanya dulu, jadi nggak numpuk stokan. Oke, berhubung tadi itu belanjanya sedikit, jadi aku food prepnya juga sebentar. Terus lanjut, ini mau beresin cucian perabotan yang udah aku cuci sama yang belum aku cuci. Jadi tuh nggak tahu kenapa ya teman-teman, akhir-akhir ini tuh kayak semangatnya tuh aku pribadi rada loyo, apa mungkin karena lagi rada nyantai gitu ya kegiatannya di awal tahun ini. Jadinya malah akhirnya kayak tuman gitu. Yang tadinya kan harusnya semangat gitu ya, kadang-kadang tuh kalau lagi semangat berkegiatan terus kayak kejeda dengan kegiatan lain tuh mau balikin mood dan semangatnya kegiatan semula tuh kayak yang
rada sulit gitu. Jadi membangkitkan semangat dan moodnya itu harus bener-bener effort. Bahkan gak cuma kayak di video aja sih, di kehidupan nyata juga. Sampai biasanya tuh aku kan ada cucian perabotan kayak gini, selalu aku cuci gitu ya sebelum tidur semalam aja tuh, sampai suami aku yang kemas gitu loh. Ya tetap aku yang nyuci sih, cuman maksudnya dikemas ke sini sink wastafelnya. Biasanya kan aku suka agak lumayan rajin tuh. Nggak tahu kenapa, apa mungkin energinya tuh udah kesedot di kegiatan di dunia nyata gitu. Apalagi kalau pas weekend. Tapi apapun itu harus tetap aku semangatin, dan aku berusaha untuk balikin mood dan semangat aku ke kegiatan aku yang semula, yang ibaratnya tuh rutin gitu ya teman-teman, supaya tuh badan aku juga lebih disiplin gitu. Kayak ya mungkin memang ada ritme dan ada masanya, yang namanya individu gitu ya, yang namanya kita sebagai manusia, ada masa-masa magernya, ada masa-masa nggak mood terus pengen leyeh-leyeh, tapi tuh jangan sampai keterusan gitu ya, karena untuk kembali ke semangat semula itu kan kadang agak berat. Jadi mulai sekarang juga aku menyemangati diri gitu loh, supaya ini tuh nggak boleh kayak gini nih. Nggak boleh terlalu lama scroll media sosial terus sampai lupa nih kerjaan yang dimiliki. Kemarin ada yang komen katanya kalau ngelihat aku nyuci piring di sini tuh agak worry dan tricky gitu. Katanya tuh aku kan suka naruh gelas yang udah disabunin di pinggiran sink wastafel, takut kesenggol gitu. Iya, karena udah kebiasaan ya kalau ditaruh di bak sink wastafelnya tuh kadang tuh kayak sugesti aja gitu, kena kayak minyak ataupun perabotan yang belum kecuci gitu teman-teman. Jadinya tuh aku suka taruh di pinggir, padahal sebenarnya itu berisiko ya, kayak kesenggol dikit aja bisa jatuh terus pecah. Nah ini tuh aku cuci piringnya agak siangan, sebentar lagi tuh aku harus masak teman-teman buat menu makan malam. Untuk pagi hari tadi sih cuma dadar telur sama tumis kacang panjang. Jadi memang karena seharinya tuh masaknya 2 kali ya, kemarin pas weekend gak masak tuh kayak suami rada protes gitu. Padahal udah jajan di luar gitu, nggak tahu mungkin karena lagi sering lapar kali ya, musim hujan jadinya agak diprotes. Jadinya sekarang harus disemangatin juga untuk memasak. Nah dilanjut kegiatan selanjutnya, ini tuh ada apa tuh namanya, cucian kering yang udah aku angkat dari jemuran, tinggal aku lipetin sebelum disetrika. Dan pas aku lagi voice over ini tuh tiba-tiba turun hujan lagi. Untuk daerah teman-teman gimana nih, masih turun hujan kah apa udah mulai masuk kemarau? Terus kemarin tuh aku sempet salvo gitu ya, masuk ke Alfa Indo, udah ada biskuit-biskuit kayak buat yang Ramadan dan Lebaran gitu loh teman-teman. Padahal masih agak lumayan lama ya, udah kayak curi start duluan. Mungkin juga nanti kalau ada rezekinya, ada kesempatannya, aku mau semangatin diri juga untuk jualan lagi di Ramadan. Meskipun aku nggak expect sama diri aku sendiri, kayaknya tuh tahun ini semangatnya rada kendor, tapi mudah-mudahan masih tetap bisa berjualan supaya kayak untuk penghasilan tambahan juga ya. Biar bagaimanapun kan yang namanya usaha tetap harus dijalanin gitu, lumayan hasilnya. Oh ya, aku juga salvok sama komenannya Mbak Anggi, katanya yang mau declutter baju, pengen lemarinya rapi gitu ya. Jadi semangat Mbak Anggi, ayo kita declutter supaya kita bisa susun baju ke lemari lebih rapi. Teman-teman, ini tuh hujannya semakin deras aja, mohon maaf nanti kalau ada suara hujan yang masuk ya. Jadi mungkin agak terganggu gitu. Untuk teman-teman juga yang ingin memulai hidup minimalis, terutama bagi keuangan rumah tangganya, ayo semangat bareng aku. Karena di sini aku juga baru memulai nih. Jadi bisa kita nyamanin diri dulu ya dalam mengatur keuangan, karena dalam mengatur keuangan itu tidak harus sama antara individu satu dengan yang lainnya. Contohnya nih dalam hal berbelanja. Mungkin ada sebagian orang yang udah rutin gitu ya belanja sembako. Rumah tangganya dibikin sebulan sekali atau belanja bulanan, terus untuk belanja food prepnya dibikin seminggu sekali atau belanja mingguan. Tapi untuk teman-teman yang mungkin lebih nyaman belanjanya tuh setiap kali barang yang habis, nggak apa-apa, karena aku pun kayak gitu. Karena menurut aku tuh itu juga jauh lebih terarah, terstruktur. Jadi itu nanti budget yang kita miliki tetap cukup karena kita membeli apa yang kita butuhin atau apa yang benar-benar kita butuhin tanpa harus nyetok barang kebutuhan rumah tangga yang terlalu banyak.
Untuk food prep juga ya, kalau misal yang kebutuhan rumah tangganya seperti aku, masih keluarga kecil, nggak perlu ke pasar, nggak apa-apa, belanjanya senyamannya aja, misal di tukang sayur atau di warung sayur. Yang penting tuh kita bisa efisien waktu, terus lebih dekat kan, jadi tenaganya nggak keluar lebih banyak ya. Terus yang dibeli juga barang yang memang akan kita masak gitu, jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tuh harus semangat bareng-bareng ya teman-teman, bahwa kesuksesan budgeting mengatur keuangan rumah tangga itu semata-mata ya bukan hanya karena sistemnya seperti apa, kayak misal kita harus sama dengan orang lain, itu enggak, atau seberapa sisa budget anggarannya, akan tetapi adalah kenyamanan di mana kita bisa mengelola keuangan yang kita miliki dengan senyaman mungkin dan dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya pengaturan keuangan rumah tangga, pengaturan kegiatan-kegiatan rumah tangga kayak gini tidak bisa dipukul rata ya, karena kan kondisinya pasti berbeda-beda. Ada aja perbedaannya, meskipun mungkin banyak persamaannya gitu ya, kadang ada kondisi yang membuat kita berbeda. Jadi kembali lagi ke kenyamanan diri kita masing-masing, bagaimana kita mau mengaturnya sesuai dengan ritme dan kenyamanan kita. Kalau mau mengamati, tiru, modifikasi cara orang lain, boleh-boleh aja pastinya, tapi kembali lagi ke seleranya ya, kembali lagi ke kebutuhan dan kenyamanannya serta kemampuannya masing-masing. Nah oke teman-teman, ini aku selesaiin dulu ya pakaian-pakaian aku. Kemungkinan besok-besok mau menyetrika. Udah banyak banget PR setrikaannya juga. Mudah-mudahan nanti semangatnya bisa kumpul setelah akhir pekan yang cukup melelahkan ini, karena aku akhir pekannya tuh 2 kali acara gitu ya. Oke, semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat ya. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Insya Allah kita ketemu di next video. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.